Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang pasti sering banget kalian dengar, tapi mungkin masih ada yang salah paham. Hari ini kita bakal ngomongin tentang kenapa jadi leader itu gak ada hubungannya sama jabatan. Nah, buat kamu yang lagi nyari inspirasi atau pencerahan soal dunia kerja, stay tune ya. Leader bukan soal jabatan, tapi soal sikap. Pertama-tama, aku pengen banget ngejelasin kalau leadership itu bukan tentang posisi kamu di perusahaan. Banyak orang yang mikir kalau mereka baru bisa jadi leader kalau udah duduk di kursi manajer atau supervisor. Padahal kenyataannya nggak gitu, bro. Jadi leader itu lebih soal gimana kamu bersikap di tengah-tengah tim kamu. Kamu bisa aja masih junior, tapi kalau kamu punya inisiatif, ngasih ide-ide yang bermanfaat, dan bikin suasana kerja jadi lebih kondusif, kamu udah punya jiwa pemimpin. Ingat, leadership itu tentang tindakan, bukan tentang title. Influence lebih kuat daripada power. Kamu pasti pernah kan ketemu sama bos yang jabatannya tinggi, tapi nggak ada yang suka atau yang hormatin dia. Itu karena dia cuma punya power, bukan influence. Seorang leader sejati adalah orang yang bisa ngasih pengaruh positif ke sekitarnya, bukan sekedar ngasih perintah karena dia punya kekuasaan. Aku kasih tahu contoh sederhananya. Di tim kamu bisa aja ada seseorang yang selalu jadi tempat konsultasi buat teman-teman yang lain. Dia selalu siap bantu dan omongannya selalu bikin semangat. Padahal jabatannya biasa aja. Nah, orang kayak gini yang punya pengaruh kuat dan itu lebih penting daripada sekedar punya title. Attitude is everything. Attitude kamu sebagai leader itu jauh lebih penting daripada sekedar posisi. Kamu bisa punya jabatan tinggi, tapi kalau attitude kamu minus, susah banget buat dapat respect dari tim. Sebaliknya, kalau kamu humble, mau dengerin orang lain, dan gak segan buat ngakuin kesalahan, kamu bakal dihormati meskipun posisi kamu gak tinggi-tinggi amat. Attitude yang baik juga bakal bikin kamu lebih mudah buat ngatasin masalah. Misalnya ketika tim kamu lagi ada masalah, bukannya nyalahin orang lain, kamu malah maju buat ngasih solusi. Ini yang bikin kamu jadi leader yang beneran diikuti, bukan karena takut, tapi karena respect. Bantu tim kamu tumbuh dan berkembang. Salah satu tugas utama seorang leader adalah bikin timnya berkembang. Tapi ingat, ngebangun tim itu bukan cuma soal kasih perintah, tapi lebih ke arah support dan guiding. Seorang leader yang baik bakal selalu ada buat bantuin timnya mencapai tujuan bersama. Misalnya, ada anggota tim kamu yang lagi struggling, sebagai seorang leader, kamu harus peka dan bantuin dia keluar dari masalah. Gimana caranya? Kamu bisa mulai dengan kasih coach, ngebantu dia nemuin solusinya, atau sekedar jadi pendengar yang baik. Ini semua adalah bentuk leadership yang gak selalu butuh jabatan tinggi, tapi lebih ke soal kepedulian kamu sama tim. Konsistensi adalah kunci. Kalau kamu mau jadi leader yang dihormati, kamu harus konsisten. Konsistensi ini penting banget buat ngebangun kepercayaan. Kalau kamu ngomong sesuatu, pastiin kamu jalanin itu. Jangan cuma omdo alias omong doang. Konsistensi juga bikin kamu jadi lebih dipercaya. Tim kamu bakal lihat kalau kamu selalu teguh sama prinsip. Dan ini bikin mereka lebih nyaman buat ngikutin kamu. Jangan lupa juga, kalau konsistensi berarti kamu harus adil sama semua orang di tim kamu. Nggak pilih kasih. Lead by example. Ini mungkin klise, tapi faktanya lead by example adalah salah satu cara paling efektif buat jadi leader yang dihormati. Kamu pengen tim kamu kerja keras, kamu sendiri harus nunjukin effort yang sama. Kamu pengen tim kamu disiplin, kamu duluan yang disiplin. Orang bakal lebih gampang respect sama leader yang gak cuma ngomong tapi juga ngelakuin.
Kalau kamu pengen tim kamu ngikutin kamu harus jadi contoh yang baik. Simple as that. Berani ngakuin kesalahan. Jadi leader itu bukan berarti kamu selalu benar. Malah salah satu tanda leader yang baik adalah dia berani ngakuin kesalahannya sendiri. Ini nunjukin kalau kamu bertanggung jawab dan gak takut buat belajar dari kesalahan. Ngakuin kesalahan gak bikin kamu kelihatan lemah. Justru itu bikin tim kamu respect karena mereka melihat kamu jujur dan gak gengsi buat jadi lebih baik. Dan ini juga ngajarin mereka kalau salah itu manusiawi, asalkan kamu bisa belajar dan memperbaiki diri. Jangan fokus sama jabatan, fokus sama kontribusi. Terakhir, aku mau tekankan lagi, jangan terlalu fokus sama jabatan kamu sekarang. Fokuslah sama kontribusi yang bisa kamu kasih. Kalau kamu terus nunjukin kontribusi nyata, pengakuan dan respek dari orang lain bakal datang sendiri. Ingat, banyak orang yang nunggu sampai punya posisi tinggi buat nunjukin kemampuan leadership mereka. Padahal, kamu bisa menjadi leader dari sekarang, dari posisi kamu yang sekarang dengan kontribusi yang nyata. Itu dia guys, jadi leader gak harus nunggu sampai kamu dapat jabatan tinggi. Mulailah dari sikap kamu, dari cara kamu nge-treat orang lain, dan dari gimana kamu bisa ngasih pengaruh positif ke sekitarnya. Jadi leader itu soal influence, attitude, dan kontribusi, bukan soal title atau jabatan. Aku harap video ini bisa ngasih kamu perspektif baru dan bikin kamu lebih semangat buat jadi leader, apapun posisi kamu sekarang. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe buat dapetin konten-konten inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.